Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memandang wajahnya dan merasakan kasih setianya. Kita angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat
anugerah-Mu. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven pagi ini. Mari pada awal-awal tahun ini kita menaikkan permohonan doa. Banyak para ahli bahkan pemimpin kita pun menyebutnya sebagai tahun yang sulit, tahun yang gelap. Kita perlu berdoa seperti Rasul Paulus berdoa untuk jemaat-jemaat, khususnya jemaat Efesus dalam Efesus 3 ayat 14-21. Judul dalam bahasa Indonesia adalah doa Paulus, tetapi kalau kita baca dalam bahasa Inggris disebut prayer for spiritual strength. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, di awal tahun ini mari kita naikkan doa sebagaimana Rasul Paulus tadi berdoa untuk jemaat Efesus, yaitu agar kita pun dapat memiliki kerohanian yang kuat. Apapun yang terjadi di tahun ini, kalau kerohanian kita kuat, kalau kita punya spiritual strength, kita akan mampu menghadapi semua keadaan dengan tenang dan tidak tergoyahkan. Sebagai Bapak Rohani Jemaat Efesus, Rasul Paulus menaikkan doa kepada Tuhan bagi Jemaat Efesus. Doa ini disebut doa Paulus dalam Alkitab terjemahan LAI, tetapi dalam bahasa Inggris disebut prayer for spiritual strength. Mari kita perhatikan pokok-pokok doa dari Rasul Paulus untuk menjadi permohonan doa kita juga memasuki tahun ini. Ada 3 hal yang menjadi permohonan doa Rasul Paulus. Ya, dalam bacaan tadi dimulai dengan kata-kata aku berdoa supaya. Yang pertama, mari kita berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita semua, supaya kehidupan rohani kita berakar dan berdasar dalam kasih. Ya, iman adalah dasar, adalah akar, adalah fondasi. Tuhan tidak membagi umatnya dengan berbagai golongan Katolik, Protestan, Injili, Pantekosta, Karismatik, Advent, Ortodok, Baptis, dan lain sebagainya. Tuhan membagi kita hanya dengan 2 golongan. Dalam Matius 7 ayat 24-27, golongan orang-orang yang bijaksana dan golongan orang-orang yang bodoh. Tuhan membedakan 2 golongan ini berdasarkan pondasinya, seperti orang yang membangun rumah. Perbedaannya bukan dari mendengar pengajaran firman Tuhan, tapi melakukan firman yang mereka dengar. Pondasi kehidupan Kristen yang kita sebut iman, disebut dasar dari segala sesuatu adalah dengan melakukan firman Tuhan. Mereka yang sanggup bertahan menghadapi badai kehidupan ini. Mari kita berdoa memohonkan agar supaya setiap program, kegiatan, persekutuan, pertemuan-pertemuan di gereja kita, di mesbah keluarga kita, di persekutuan doa di kantor-kantor kita di tahun ini menguatkan dan meneguhkan iman kita
untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Jangan sampai kegiatan gereja kita, program, rencana kita membawa kita kepada perpecahan, permusuhan yang malah melemahkan semangat dan iman kita kepada Kristus. Pokok doa yang kedua, agar kita dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan kita dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan kita. Jangan batasi dan mendefinisikan kasih Kristus. Kasih yang tidak terbatas itu sesungguhnya. Di awal tahun ini, marilah kita memohon agar kita semakin dalam memahami dan mengenal kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan kita. Dan terakhir, pokok doa yang ketiga, agar kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, agar kita dapat bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kedewasaan itu adalah kehendak Tuhan, supaya kita bisa menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku, itulah 3 hal yang menjadi permohonan doa kita di awal tahun ini. Biarlah kita memiliki dasar iman yang kuat. Kita lebih mengenal kasih Kristus. Dan kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan pertolongan Tuhan. Doa kami pada awal tahun ini, kiranya kami memiliki kerohanian yang kuat di tahun ini. Kami percaya dengan memiliki kerohanian yang kuat, kami dapat menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun ini. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya Tuhan memberikan iman yang teguh kepada setiap kami. Biarlah kami lebih diberikan kesempatan mengenal Engkau secara pribadi dan bertumbuh kerohanian kami menjadi kerohanian yang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi God's Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudaramu, kerabatmu, teman-temanmu, dan siapa saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.